guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Intan Harja. Dan hari ini gue pengen kasih info kalau untuk appreciate dan respect and menghormati semua subscriber setia gue yang emang nge-sub YouTube channel gue karena channel misteri atau malam Jumat yang selama ini gue produksi. Mulai minggu ini, tayangan malam Jumat akan kembali hadir di channel gue, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi mulai minggu ini, channel Intan Harja akan kembali dengan konten malam Jumat, tapi dengan tema dongeng misteri. Jadi tayangan ini gue persembahkan untuk subscriber setia gue yang selama ini selalu nungguin malam Jumat. Sebuah cerita tentang hantu di toko buku. Lain lagi yang dilakukan masyarakat di Jalan Berlan. Masyarakat yang sebagian besar keluarga tentara ini dengan gagah berani melempari toko buku. Setelah gedung hancur berantakan, masyarakat menjarah seluruh isi toko buku. Peralatan sekolah dan peralatan kantor diangkut masyarakat dengan perasaan bersuka cita. Bahan makanan dari lantai toserba pun ikut dijarahnya. Seorang ibu tua dengan perasaan bangga menjinjing sekeranjang apel impor. Nenek tua itu hanya berkata singkat, "Ini pesta rakyat, bisa sesuka hati ambil apa saja," katanya sambil terkekeh memperlihatkan deretan giginya yang ompong. 3 orang anak mengangkat organ besar dengan tertawa-tawa. "Asik, bisa bikin grup musik," katanya senang. 2 orang pemuda justru mengangkut meja kantor dengan perasaan riang. "Sering-sering aja begini. Lumayan, bikin kita senang." Jakarta, setelah tragedi Trisakti berdarah. Tempo edisi 11 Maret, tanggal 16 Mei 1998. Pagi itu Parno, bukan nama sebenarnya, datang lebih awal. Sesudah menyimpan barang-barang pribadi di loker karyawan, segera ia mengambil peralatan tempurnya seperti biasa, alat pel, dan pewangi lantai. Sebagai karyawan bagian cleaning service, tentu saja ia terbiasa dengan jam kerja yang lebih awal daripada karyawan di bagian lain, karena tugasnya memang menyiapkan suasana toko yang bersih sebelum konsumen berdatangan untuk berbelanja. Suasana toko buku yang berlantai 4 itu masih sangat lengang ketika Parno mulai bekerja. Beberapa karyawan bagian cleaning service yang masuk satu shift dengannya belum ada yang terlihat datang. Pas satpam yang bertugas jaga pun masih ngantuk-ngantukan di posnya ketika tadi Parno datang. Hari memang masih terlalu pagi, pikirnya. Dengan bersemangat, tidak ia hiraukan suasana sepi itu, dan terus saja mengepel di sela-sela rak buku yang berjajar. Namun, tiba-tiba pandangannya terhenti di salah satu sudut ruang. Tepat lurus di ujung sela rak buku yang sedang ia bersihkan. Di situ, tampak tumpukan abu yang berserak tidak rata seperti baru saja ditumpahkan dengan sengaja. Abu tersebut berwarna kelabu pekat, dan ada beberapa bagian yang berwarna coklat kemerahan. Ia mulai berpikir, siapa juga yang sengaja membuang abu-abu tersebut di dalam toko lantai 4 pula. Tapi kalau abu rokok, mengapa sebanyak itu? Hai guys! Karena penasaran, ia mencoba memegang abu tersebut. Parno terkejut bukan kepalang. Ia merasakan tangannya hangat ketika menyentuhnya. Abu tersebut masih dalam keadaan hangat, seolah belum terlalu lama terbakarnya.
Dan tiba-tiba pula ia menangkap bau anyir amis yang pelan-pelan meniup dari arah belakang tengkuknya. Parno segera memalingkan badannya. Aneh. Gak ada siapapun di situ. Yang kelihatan hanya rak-rak buku yang berjajar rapih memanjang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu bau bangkai hewan yang terselip di antara rak-rak buku yang sekian banyaknya itu. Atau bau tersebut berasal dari udara yang masuk dari lubang-lubang plafon penyalur udara ke dalam ruangan tersebut. Mungkin saja. Ia segera bangkit dan meneruskan pekerjaannya, membersihkan abu di sudut ruang tersebut dan segera merampungkan bagian-bagian ruangan yang lain. Peristiwa yang baru saja ia alami tersebut kemudian sengaja ia simpan di dalam hati saja. Parno hanya tidak ingin menimbulkan suasana tidak nyaman di tempat ia bekerja. Selama beberapa minggu, ia menyimpan rahasia itu sendiri untuknya. Sampai akhirnya di sebuah malam, ketika Parno mendapat shift kerja malam, waktu itu ia tergesa-gesa pulang dan lupa meninggalkan handphonenya di loker karyawan. Ketika sudah sampai di rumah kontrakannya, ia baru teringat. Padahal, jarak antara kontrakan dengan toko buku lumayan jauh. Namun mengingat pentingnya handphone tersebut untuk berhubungan dengan pacarnya, ia segera bermaksud kembali lagi ke kantor untuk mengambilnya. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ia sampai di toko buku. Ia segera meminta izin kepada security untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Karena sudah saling percaya, Parno langsung diberikan kunci dan segera masuk ke dalam ruang ganti karyawan sendirian. Suasana sangat sepi karena semua karyawan shift malam memang sudah pulang dari 1 jam yang lalu atau tepatnya pukul 10. Dan baru saja ia hendak membuka loker, tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Anyir bau amis yang pernah ia cium beberapa hari lalu waktu itu kembali datang menyeruak. Dan ketika ia melihat ke arah lantai, ia kembali melihat abu-abu berserakan. Namun, kali ini membentuk telapak-telapak langkah berjalan. Meskipun tidak terlalu jelas, itu telapak kaki manusia atau telapak kaki hewan. Parno kembali penasaran untuk memegang abu tersebut, dan benar saja, seperti kejadian yang lalu. Abu itu masih sangat hangat seperti baru saja terbakar. Karena penasaran tersebut itu, Parno memberanikan diri untuk mencari dari mana asal abu tersebut. Dan ternyata mengarah ke ruang toilet yang berada di ujung ruangan. Sayup-sayup Parno mendengar air yang jatuh ke lantai kamar mandi, seperti sengaja dipancurkan. Terdengar pula suara rintihan yang juga sayup. Suara perempuan yang merintih seperti menahan sakit. Seketika itu bulu kuduk Parno meremang. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh yang tiba-tiba datang menyerangnya. Namun, dengan keras hati ia memberanikan diri untuk melunaskan rasa penasarannya. Ia mulai berjalan, mendekat ke arah toilet itu. Semakin dekat, semakin kuat pula bau anyir menyerap ke dalam hidungnya. Ia mencoba menaklukkan rasa takut di dalam dirinya. Suara rintihan tersebut juga semakin jelas ia dengar. Rintihan kesakitan dari seorang perempuan yang tidak tertahankan. Hingga Parno sampai di depan pintu toilet tersebut. Perlahan ia arahkan tangannya pada gagang pintu, dan perlahan ia memutar gagangnya untuk membuka. Saat pintu terbuka, di depan matanya ada sosok dengan tubuh penuh luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah bersimbahan berlelehan pada baju putih panjang yang sudah karut-marut tidak berbentuk. Sosok itu jongkok di depan bak mandi yang airnya mengalir.
Ia melungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya yang penuh darah. Wajahnya tertutup. Kepalanya menunduk. Rambutnya yang panjang tak karuan itu basah oleh air yang sepertinya memang sengaja dikucurkan lewat sebuah kaleng berlubang dari pinggir bak. Lantai kamar mandi itu tampak genangan tipis darah mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Dan sedetik kemudian, karena merasa terusik oleh kedatangan Parno, sosok itu pun memalingkan wajahnya. Tampak di hadapan Parno kini sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Mukanya hancur tak karuan seperti habis terbakar. Wajah itu seakan meleleh karena dicabik-cabik dengan benda kasar hingga bagian-bagiannya seperti mata, hidung, dan mulut tidak seperti di porsinya lagi. Wajah itu sangat mengerikan. Bola mata kemerahan yang seolah akan lepas dari kelopaknya itu memandang lurus ke arah Parno. Parno sudah berdiri kaku. Makhluk itu seolah-olah ingin memakan Parno yang sudah berdiri sangat kaku. Parno yang dari tadi terpaku ketakutan itu tiba-tiba tersadar. Entah kekuatan dari mana tiba-tiba ia hempaskan pintu tersebut hingga menutup dan segera berlari keluar dari ruangan ganti itu sambil berteriak-teriak tidak karuan. Sampai di luar ruangan, dua orang security yang bertugas jaga malam saat itu keheranan melihat Parno keluar dari dalam dengan keadaan yang sangat kacau. Mereka segera menolong Parno dan menanyainya ada apa di dalam. Teriakan Parno juga sempat mengundang beberapa orang kampung yang sedang nongkrong untuk datang mendekat ke arah bangunan tersebut. Setelah ketakutan Parno sedikit mereda, dia pun mulai menceritakan keadaan yang dia alami. Malam Jumat. Sudah saja mereka ramai-ramai memeriksa keadaan di dalam toilet ruang ganti itu. Aneh, ketika mereka sampai di toilet tersebut, tidak ada sesosok makhluk apapun seperti yang diceritakan Parno tadi. Keadaan di loker pun normal-normal saja. Tidak ada abu berserak dan bau amis yang tadi ditemui Parno. Mereka sempat menduga bahwa kejadian barusan hanya halusinasi Parno saja. Lalu mereka semua pun bubar. Parno pun segera pulang diantar salah satu security gedung itu. Tinggallah seorang security berada di posnya, dan orang-orang kampung juga kembali nongkrong di tempatnya tadi. Namun, dari salah satu orang-orang kampung tersebut kemudian mulai membuka sebuah cerita misteri tentang gedung toko. Bahwa beberapa orang yang lewat tengah malam di situ konon pernah mendengar sayup-sayup suara orang merintih kesakitan. Bau anyir amis seperti bangkai pun sering sayup-sayup tercium. Orang-orang menduga suara tersebut berasal dari arwah-arwah orang yang meninggal saat kejadian kebakaran di toko buku tersebut pada saat kerusuhan Mei 1998. Arwah-arwah tersebut meskipun tidak pernah mengganggu penduduk sekitar, namun terkadang menimbulkan rasa takut ketika penduduk hendak keluar di malam hari melewati bangunan toko buku tersebut. Tidak semua yang berada di situ pernah mendengar cerita tersebut. Namun, karena baru saja terjadi satu kejadian aneh dialami oleh Parno, maka mereka jadi memiliki pikiran mistis terhadap gedung toko buku yang ada di dekat mereka itu. Sementara itu, di pos security, Patuk Hijau yang sendirian menunggu temannya yang sedang mengantar Parno pulang, tidak ambil pusing dengan kejadian barusan. Dia asik saja menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi malam itu. Seperti biasa, jika merasa sedikit mengantuk, ia segera membuat kopi. Segera ia menuju ke ruang belakang pos untuk membuat kopi. Namun, alangkah terkejutnya, Patuk Hijau melihat di lantai ruangan itu tampak abu-abu berserakan seperti baru saja ditaburkan dengan sengaja. Bau anyir amis pun tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam ruangan itu, menusuk hidungnya. Dengan penasaran, Patuk Hijau pelan-pelan menghampiri butiran abu yang ada di lantai. Ia pun berjongkok, mendekati abu tersebut, dan menyentuhnya. Apa yang Patuk Hijau rasakan? Abu itu masih hangat.